pohon durian itu seketika tuh kayak tertiup angin menuju atas. Dan pas sampai atas itu Pak Agus ngeliat sosok anak kecil yang matanya merah tapi giginya bercaling. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan yang pastinya bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, gue dapet kiriman cerita dari Pak Agus. Beliau ini seorang ojol alias ojek online. Dan mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, pada saat itu Pak Agus yang emang profesinya sebagai ojol itu narik itu setiap keluar. Narik itu dia jam 5 subuh. Paling telat banget itu dia berangkat narik itu jam setengah 6 pagi. Jadi kan udah dari pagi sampai sore, tiba-tiba ke malam nih. Nah, Pak Agus nih nyari arah yang searah sama rumahnya, yaitu daerah Depok. Lagi-lagi bilangan Depok, guys. Depok tuh emang menyimpan segudang misteri banget ya, guys. Nah, pada saat itu, Pak Agus itu dapat orderan nganterin kakek-kakek tua. Sampai di lokasi, pas udah dapet nih, udah kayak ngebit dapet nih gitu. Pas sampai di lokasi tuh perasaan Pak Agus tuh kayak rasanya tuh ada hawa merinding. Nah, dia tuh berpikir masih positif guys, karena kata dia gini, oh mungkin cuman perasaan aja, cuman halu aja, atau mungkin rasa ini cuman kayak saya kecapean aja gitu. Nah, pas dia udah sampai di lokasi, dia kan langsung kayak ngehubungin customernya nih ya. Pada saat itu katanya customernya itu cewek. Namanya ini Mbak Vina. Pak Agus ini telepon ke Mbak Vina. Mbak, saya udah di dekat tempat Mbak kasih lokasinya ya gitu. Kira-kira ini sesuai apa emang masih agak jauh Mbak? Terus si Mbak Vina ini ngomong nih di telepon. Oh ya Pak, Bapak tunggu di situ aja. Nanti saya samperin ke situ. By the way Pak, ini yang saya order, Bapak tuh nganterin orang tua saya pulang ya Pak, gitu. Pak Agus ini mengiyakan lah. Ketemulah nih si Mbak Vina sama si Pak Agus ini. Pas sudah ketemu, si Mbak Vina ngomong, Pak, nanti Bapak anterin Bapak saya ya. Beliau cukup lumayan sudah tua Pak. Jadi mohon dibantu Pak untuk naik dan turunnya. Maksudnya naik kendaraannya. Nah, si Pak Agus ini kayak ya mengiyakan lah, ibarat katanya si Pak Agus ini ngomong, oh iya Bu, nanti saya bantu orang tuanya. Datanglah nih seorang bapak-bapak atau bisa disebut kakek-kakek lah, karena memang dia usianya tuh udah benar-benar lansia, lanjut usia ya. Kalau Pak Agus bilang sih perawakannya itu sekitar umur 60 tahun ke atas lah. Dan jalannya ini pun Pak Agus ngelihatnya tuh kayak ngebungkuk gitu guys, kayak emang udah tua gitu. Mari Pak saya bantu, kaki Pak Agus gitu. Menghampiri sepeda motornya si Pak Agus ini. Setelah dibantu untuk naik ini, bapaknya tuh kayak pamitan lah sama si anaknya ini. Dia tuh kayak ngomong, yaudah ya, nah bapak pulang dulu, nanti kalau misalnya Rehan kenapa-napa lagi, kamu telepon aja bapak, nanti bapak datang lagi ke sini gitu. Nah, Pak Agus tuh sempat dengar percakapan itu. Pas Pak Agus lagi dalam perjalanan, Pak Agus tuh ngerasa motornya itu berat guys. Dia tuh kayak ngeboncengin 2 atau 3 orang gitu. Kayak emang benar-benar berat gitu. Nah, sampai dia tuh kayak ngerasa apa ban motor gua bocor ya atau gimana ya. Akhirnya kan si Pak Agus nih berhenti dulu nih. Karena dia ngerasa pada saat berat jalannya itu agak-agak oleng kan. Dia tuh kayak celingak-celinguk ke ban motornya. Nah, si kakeknya ini ngomong ke si Pak Agus, kamu cari apa gitu. Terus Pak Agus tuh kayak nggak enak mau ngomong gitu kan, nggak kayak kok berat banget ya kan, kayak nggak etis banget ya ngomong kayak gitu takutnya tersinggung atau gimana gitu kan. Pak Agus tuh cuman bilang sama kakeknya tuh kayak, enggak kok Pak, nggak kenapa-napa,
kirain ban saya bocor gitu, kayak speaknya alasannya tuh cuman kayak gitu. Akhirnya jalan lagi dah nih Pak Agus ini bawa si kakek-kakek ini. Nah sampai di tengah-tengah jalan itu kan sepi nih, jadi kayak arah rumahnya itu ngelewatin kayak kebun gitulah kan. Nah kan sepi tuh. Pak Agus nih kayak udah rada-rada iseng gitu kan. Terus tiba-tiba tuh dia kayak ngomong gitu, Pak, Bapak tadi itu main ke rumah anak ya? Jadi kayak ingin mencairkan suasana aja gitu loh guys. Nah terus si kakeknya ini juga ngomong sama si Bagus, oh iya itu anak saya. Cucu saya itu sering kali nangis tiap malam. Katanya dia tuh ngeliat orang atau makhluk tak kasat mata yang dimana katanya si cucunya ini tuh ngerasa sangat amat ketakutan gengs. Bentuknya tuh kayak serem-serem gitu. Emang cucunya udah berapa tahun Pak? Cucu saya sih umurnya baru 7 tahun. Dia tuh ngerasa dia tuh kayak diikutin makhluk halus gitu. Oh gitu Pak. Jadi Bapak ke situ, Bapak bisa ya ngebantuin anak Bapak? Bukan bisa. Setiap kali saya datang ke situ, itu makhluk halusnya atau makhluk astralnya ini selalu saya bawa pulang dan saya buang di jalanan. Jadi kayak Pak Agus nih langsung kayak speechless, kayak, maksudnya gimana Pak? Iya, ini kan kita lewat kebun. Nah, ini saya bawa beberapa makhluk halus dari rumah anak saya dan ingin saya buang di sini. Terus seketika langsung kayak Pak Agus tuh bawa motor langsung kayak gemeter. Terus kayak oleng kayak gitu guys. Pak Agus ngomong gini, Bapak jangan bercanda dong Pak, jangan bikin saya takut. Loh enggak, nanti di pohon duren di depan itu berhenti ya, saya mau nurunin beberapa makhluk astral di situ yang nggak bakalan ngeganggu lagi cucu saya. Jadi itu ya emang bener-bener si kakeknya ini posisinya tuh kayak tangannya tuh kayak ke belakang gini, kayak emang lagi ngegendong gitu. Dan emang tuh Pak Agus tuh ngerasa pada saat itu tuh kayak motornya emang berat banget guys, yang dimana tuh kayak Pak Agus ngerasa tuh sampai dia tuh nggak fokus untuk ngebawa kendaraannya itu, kayak bener-bener motornya tuh kayak ada 2-3 orang lebih lah di motor dia gitu. Padahal kalau dilihat dari postur tubuh si kakeknya ini juga nggak gemuk-gemuk banget, nggak yang padat-padat banget, kurus, kecil, biasa, dan nggak mungkin juga seberat itu gitu. Akhirnya berhentilah di pohon duren yang kakeknya ini minta. Sampai di sana tuh kayak si kakeknya ini tuh kayak jalan sendiri, tiba-tiba ngomong Jawa, terus kayak kakeknya itu kayak tangannya kayak gini ke atas gitu. Si kakeknya ini menghentakkan tangannya ke atas, itu katanya Pak Agus ya, daun dari pohon durian itu seketika tuh kayak tertiup angin menuju atas. Dan pas sampai atas itu Pak Agus ngeliat sosok anak kecil yang emang kayaknya usianya sekitar 3-4-5 tahunan lah. Dilempar bener-bener kayak ada di atas. Tuh kayak pakai bajunya tuh kayak baju biasa, baju anak kecil pada umumnya. Terus katanya tuh matanya merah tapi giginya bercaling. Terus udah gitu Pak Agus juga sempet banget ngeliat jenisnya tuh kayak poci ya, kayak pocong gitu. Tapi tuh kayak nggak begitu jelas lah, kayak masih hologram gitu. Nah, Pak Agus tuh kayak bener-bener, hah? Apa ini yang nempel di motor gua tadi? Kok banyak banget gitu. Pak Agus tuh sampai yang kayak bingung gitu loh, kayak bener ya gitu. Dia tuh kayak antara percaya nggak percaya gitu. Ternyata tuh dia tuh sepanjang perjalanan bawa makhluk-makhluk halus itu gitu. Tapi pada akhirnya tuh si kakek-kakek itu tuh kayak berpamitan, kayak ngomong, yang Pak Agus denger terakhir itu kayak dia cuman bilang, udah ya kamu nggak usah lagi datang ke rumah anak saya dan jangan pernah ganggu cucu saya kalau kamu mau aman tinggal di sini. Dan Pak Agus tuh kayak langsung kayak merinding aja gitu, seketika tuh kayak merinding sampai dia tuh geter katanya. Sampai pada akhirnya si kakek ini jalan dengan tegak, terus gagah nyamperin ke motornya Pak Agus, terus bilang, ayo kita jalan lagi mas. Dan pas kakeknya itu naik ke motornya Pak Agus, seketika motornya itu tidak terasa berat guys, yang dimana keadaan dari yang Pak Agus rasa tuh mengendarai motor tuh normal-normal aja, dan nggak ada yang namanya berat apa gimana-gimana tuh, nggak ada sama sekali. Dan itu jadi pelajaran katanya sih, kayak pengalaman juga nih katanya buat Pak Agus nih, kayak oh ternyata memang bener ya, kayak kita tuh emang hidup berdampingan sama mereka gitu. Jadi kalau
memang mereka mengganggu. Memang ada manusia yang bisa menempatkan atau memberikan tempat untuk mereka tinggal. Ih, serem banget ya guys, kayak nganterin posisi bagus ya, kayak nganterin manusia tapi berikut dengan makhluk astral yang emang banyak banget guys. Semoga Pak Agus dilancarkan selalu ya Pak, rezekinya berkah, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue dari kiriman dari Pak Agus kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita yang menyeramkan dan yang pastinya real. Dan buat kalian nih guys yang punya kisah pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagramnya Maya Marisa _ itu aja udah, atau boleh banget kirim WhatsApp kalian atau voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.